Hai, film ini berjudul High Tide 2020. Kisah yang menceritakan tentang seorang wanita parubaya bernama Laura menghabiskan beberapa hari di rumah pantainya untuk mengawasi pembangunan barbeque-nya. Suatu sore, dia mendekati kepala tukang bangunan lalu tidak pernah kembali selama hari-hari berikutnya, membuat para anak buah pekerjanya menyerbu rumahnya sampai Laura menjadi ganas. Jangan kemana-mana, tetap di sini, spoiler di depan dan selalu berhati-hati. Kisah ini dibuka menampilkan seorang wanita, Laura, berumur 50 tahun. Wanita yang memiliki gaya hidup simpel untuk menikmati kehidupannya. Menari mengikuti alunan lagu di sore hari adalah untuk melepaskan semua kepenatan yang dilalui dari rumahnya di kota bersama suami dan anak-anaknya. Menuntunnya untuk menyambut sebuah tugas barunya mengawasi para pekerja menyelesaikan bangunan barbeque. Musik dan gaya berdansa Laura di sore hari terlepas dari jam kerja para pekerja yang akan pulang dengan cepat menarik perhatian kepala tukang yang disebut Weissman. Weissman tanpa ragu mendekati Laura dengan tariannya yang disambut Laura. Namun sebelum itu Weissman menuntun kedua orang pekerjanya untuk pulang lebih awal, dan Weissman kembali dengan sangat peduli menggantikan musik dan dia bersama Laura melanjutkan tarian yang penuh semangat. Sedikit bisikan awal mengejutkan Laura, tapi Laura mencoba memahami prosesnya dan keduanya mencoba lebih santai dengan tarian dan sedikit diskusi. Weissman mencoba dengan bisikan kedua, itu sangat mengejutkan Laura, dan Laura terhenti dan menjawab Weissman bahwa mengapa dia bertanya seperti itu. Namun Laura menyadari jika dia hanya seorang diri dan umurnya lebih tua dari Weissman dan yakin dapat mengendalikan Weissman. Keduanya akhirnya memulai dengan romansa dan Weissman memilih bermalam di rumah Laura. Keesokan paginya Weissman terbangun dan merasa takut jika kedua anak buahnya melihat dia bermalam di rumah Laura. Dia pergi diam-diam tapi terkejut jika kedua anak buahnya sedang memantaunya dari semak-semak di pinggiran rumah. Setelah itu ketika Laura sedang mandi, dikejutkan dengan seorang pekerja bernama Jontos memasuki rumahnya dengan alasan bahwa dia akan mematikan listrik. Kemudian Laura pergi berbelanja dan bertemu temannya, di mana Laura memberitahunya jika dia telah bersama Weissman. Temannya merasa heran mengapa Laura seperti itu. Laura kembali ke rumah menemukan Jontos dan Toto yang telah memasuki rumahnya. Laura memarahi mereka, namun begitu santainya mereka menjawab Laura jika mereka hanya gunakan kamar mandi. Laura masuk memeriksa kamar mandi dan melihat perbuatan mereka yang sangat tidak bermoral. Laura tidak bisa berbuat apa-apa, dia segera membersihkannya. Sore harinya Laura mulai merapikan selang yang tidak dirapikan oleh Jontos dan Toto. Dia membawa selang itu ke gudang tapi melihat Toto yang baru saja mandi di belakang. Saat Laura membuka gudang, dia terkejut jika Toto berdiri di belakangnya. Laura begitu takut ketika dia berada di dalam gudang. Toto masih berdiri di depan pintu, namun segera Toto pergi dari sana. Keesokan harinya tampak Weissman mengantarkan Jontos dan Toto dan beberapa bahan bangunan, tapi dia tidak bergabung dengan pekerjanya. Laura keluar menanyakan Jontos dan Toto tentang Weissman, namun kedua pekerja itu menjawabnya jika Weissman tidak enak badan, jadi dia hanya tinggal di rumah. Lalu Laura melihat lahan bagian belakang yang telah digali oleh kedua pekerjanya. Toto mengingatkan Laura agar dia berhati-hati. Laura kembali dan mengingatkan Jontos jika dia tidak ingin ada lubang yang digali di sana. Setelah itu, suaminya Laura, Andres, menelpon menawarkan mungkin dia harus datang untuk membantu Laura, mengingat laporan Laura atas kinerja pekerja yang tidak menyenangkan. Tapi Laura membalasnya mengatakan jika dia bisa menangani mereka dan merasa baik-baik saja. Laura berpikir jika dia perlu melakukan sesuatu yang membuat semua bisa dikendalikan. Dia membawa mereka makanan dan minuman dan berpesan jika dia akan ke pantai dan segera kembali. Tapi saat kembali, Laura menemukan keduanya yang tidak terkendali. Mencoba menelpon Weissman tapi ponselnya tidak aktif. Laura meninggalkan pesan padanya melaporkan tentang kondisi anak buahnya. Malam itu saat Laura tertidur, Toto diam-diam memasuki rumah dan berjalan di sekitar kamar Laura dan membuat tanda dengan uap mulutnya di kaca jendela. Keesokan paginya temannya Anna menelpon memberitahunya tentang penulisan yang dibuat Laura untuk dikoreksinya. Jadi meminta Laura untuk bertemu. Namun sebelum itu Anna menemukan sebuah mangkuk kaca yang pecah dan seseorang
menitip pesan di sana. Laura segera pergi, namun tampak Jontos dan Toto mulai memasuki rumahnya. Laura pergi menemui Anna dan membahas perbaikan penulisannya sambil menikmati angin pantai selatan yang meniup dengan kencang. Malam itu Laura kembali ke rumah dan terkejut melihat Toto dan Jontos sedang membuat pesta dengan beberapa wanita di rumahnya. Laura masuk dan menghadapi Toto yang terkejut melihat Laura. Namun Toto menjawabnya bahwa mereka sedang merayakan pesta karena hari ini pekerjaan telah rampung. Laura marah dan mengusir mereka, namun mereka masih tetap berpesta di luar rumah saat Laura yang sangat kesal menelpon Weisman yang ponselnya tidak aktif dan memberitahu perbuatan anak buahnya. Malam itu Laura memperhatikan sikap pekerja itu membuat dirinya menjadi sangat dendam terhadap perbuatan mereka. Keesokan pagi, Laura turun dan memeriksa kondisi pekerjaan pembangunan barbeque-nya dan melihat halaman berantakan, sementara Toto dan Jontos baru saja akan pergi dan memberitahu Laura jika Weisman akan datang untuk membahas pembayaran mereka. Laura yang merasa penat, dia pergi menghabiskan waktunya untuk berenang di pantai dan setelah itu menelpon Andres untuk memintanya datang karena bangunan barbeque-nya telah rampung. Tidak lama kemudian, Weisman tiba di rumah Laura di mana dia memberitahu Laura jika dia datang untuk membahas masalah pembayaran dari pekerjaannya. Laura yang marah mencoba memukul Weisman dengan sebuah kayu yang dipegangnya, namun dia membatalkannya dan menganggap itu bercanda karena Weisman melihatnya. Lalu Weisman berkata lagi untuk membahas pembayaran itu. Laura berbohong padanya bahwa dia telah membayarnya ke anak buahnya. Weisman kemudian masuk ke rumah dan Laura dengan senang hati menyiapkan minuman untuknya. Namun saat Laura melihat Weisman lengah di kursi, Laura mengambil botol minuman dan menghajar Weisman hingga dia pingsan. Laura mengikatnya dan menutup kepalanya dengan sebuah plastik, membuat Weisman tidak bisa bernafas dan berakhir dengan kematiannya. Lalu Laura menarik tubuh Weisman ke halaman belakang, tempat di mana lubang komposter yang telah digali oleh anak buah Weisman, dan menguburnya di sana. Laura juga pergi membeli bibit tanaman untuk ditaruh di atas lubang itu agar tidak ada kecurigaan. Tidak lama kemudian Anna datang mencari Laura, tapi Laura bersembunyi darinya dan Anna menemukan sepatu sebelah milik Weisman sambil memanggil Laura. Karena Laura tidak keluar, Anna akhirnya memilih pergi meninggalkan rumah itu. Laura keluar mengambil sepatu itu dan menguburnya di lubang itu bersama Weisman. Malam itu Laura dan Andres sedang bersantai di depan rumah mereka, lalu datanglah Toto menanyakan Weisman. Laura menjawabnya bahwa dia tidak melihatnya dan Toto mengancamnya akan membeberkan hubungan Laura dan Weisman di hadapan Andres. Tapi tampak Andres lebih percaya Laura daripada perkataan Toto. Toto mencoba menelpon Weisman dan teleponnya berdering di samping halaman rumahnya tepat di lubang itu. Tapi Laura meminta silakan mencarinya di tengah kegelapan halaman itu. Toto menyerah dan mencari Weisman dan pulang tanpa hasil. Akhir film, Andres memberitahu Laura jika Laura telah berubah dan mengatakan bahwa sepertinya mengurus barbeque itu bagus untukmu dan merasa bangga pada Laura. Laura membalasnya dengan tersenyum. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.